Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan misal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Mudah-mudahan daya yang telah Allah berikan terus terjaga dan mengantarkan para mu'alaf menuju jalan kebenaran hingga akhir nanti ketika Allah menjemput. Saya mengapresiasi apa yang diupayakan oleh kawan-kawan untuk menjadikan tanggal 25 Desember adalah Hari Mu'alaf Dunia. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Satu hal yang lebih berbahaya dari perbedaan iman, itu adalah ejekan yang dibungkus klaim kebenaran. Beberapa waktu terakhir, beredar pernyataan yang menyebut 25 Desember, Hari Natal, sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Bukan sekadar candaan, bukan sekadar opini pribadi, melainkan sebuah pernyataan publik yang membawa pesan tersembunyi. Imanmu salah, perayaanmu keliru, sukacitamu pantas dipermainkan. Dan pertanyaannya sederhana, tetapi tajam. Apa maksudnya mengatakan seperti itu? Apakah ini sekadar kata-kata? Tidak. Kata-kata tidak pernah netral. Kata-kata membangun jembatan atau menanam ranjau. Menyebut Natal sebagai Hari Mu'alaf Sedunia bukan dakwah. Itu bukan dialog iman. Itu bukan ajakan dengan kasih. Itu adalah simbol pembatas, sebuah garis tak kasat mata yang berkata, kami di sini, kalian di sana. Dan disitulah kesenjangan dimulai. Bukan karena iman berbeda, tetapi karena rasa hormat sengaja ditarik kembali. Apa yang salah dengan Natal? Natal bukan pesta pora, Natal bukan provokasi, Natal bukan ancaman bagi iman siapapun. Natal adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus, seorang tokoh yang juga dihormati dalam Islam. Natal adalah hari doa, hari keluarga, hari pengharapan, hari damai. Lalu, di mana letak kesalahannya? Apakah karena umat Kristen beribadah dengan cara berbeda? Apakah karena iman Kristen tidak sama? Ataukah karena keberadaan iman lain dianggap tidak pantas dirayakan secara terbuka? Jika demikian, maka masalahnya bukan pada Natal. Masalahnya ada pada ketakutan terhadap perbedaan. Apa yang salah dengan iman Kristen? Umat Kristen tidak merayakan Natal untuk menyinggung siapapun, tidak untuk menantang iman orang lain, tidak untuk mengajak dengan paksaan. Bahkan ketika Idul Fitri dirayakan, umat Kristen tidak membuat narasi tandingan, tidak mengatakan ini hari murtad massal, tidak menyebut ini hari kesesatan sedunia. Tidak, yang ada adalah ucapan selamat, yang ada adalah kunjungan, yang ada adalah diam yang menghormati. Lalu mengapa ketika Natal tiba, duri justru sengaja ditancapkan ke dalam daging luka minoritas? Ini bukan tentang siapa lebih benar. Ini tentang siapa yang lebih manusiawi. Iman yang kuat tidak perlu mengejek iman lain. Keyakinan yang kokoh tidak membutuhkan sindiran. Agama yang membawa rahmat tidak menertawakan air mata orang lain. Jika imanmu benar, biarkan ia bersinar lewat akhlak, bukan lewat olok-olok. Jika dakwahmu suci, biarkan ia hidup dalam kasih, bukan dalam luka yang disengaja. Apa yang salah dengan iman Kristen? Umat Kristen tidak merayakan Natal untuk menyinggung siapapun, tidak untuk menantang iman orang lain, tidak untuk mengajak dengan paksaan. Bahkan ketika Idul Fitri dirayakan, umat Kristen tidak membuat narasi tandingan, tidak mengatakan ini hari murtad massal, tidak menyebut ini hari kesesatan sedunia. Tidak, yang ada adalah ucapan selamat, yang ada adalah kunjungan. Yang ada adalah diam yang menghormati. Lalu mengapa ketika Natal tiba, duri justru sengaja ditancapkan ke dalam daging luka minoritas? Ini bukan tentang siapa lebih benar. Ini tentang siapa yang lebih manusiawi. Iman yang kuat tidak perlu mengejek iman lain. Keyakinan yang kokoh tidak membutuhkan sindiran.
Agama yang membawa rahmat tidak menertawakan air mata orang lain. Jika imanmu benar, biarkan ia bersinar lewat akhlak, bukan lewat olok-olok. Jika dakwahmu suci, biarkan ia hidup dalam kasih, bukan dalam luka yang disengaja. Ya, bagi banyak umat Kristen, pernyataan itu bukan lucu. Ia menusuk, ia menggores, ia mengingatkan pada sejarah panjang penyingkiran. Bukan karena iman Kristen lemah, tetapi karena umat Kristen sudah terlalu sering diajarkan untuk diam. Diam saat rumah ibadah dipersoalkan. Diam saat perayaan dibatasi. Diam saat sukacita dianggap gangguan. Namun hari ini, diam bukan lagi pilihan yang sehat. Di mana toleransi itu bersembunyi? Toleransi bukan berarti menyetujui iman orang lain. Toleransi berarti menghormati hak orang lain untuk beriman. Bukan berarti merayakan Natal bersama, tetapi tidak merusaknya dengan kata-kata. Bukan berarti mengucapkan amin, tetapi tidak menertawakannya. Jika toleransi hanya berlaku satu arah, maka itu bukan toleransi, itu dominasi yang disamarkan. Jika umat Kristen tidak pernah mengatakan hal serupa tentang Idul Fitri, jika umat Kristen tidak pernah menjadikan hari suci agama lain sebagai bahan ejekan, maka mengapa hal ini dianggap wajar ketika diarahkan kepada Natal? Apakah karena umat Kristen minoritas? Apakah karena suara mereka jarang terdengar? Ataukah karena ada keyakinan bahwa melukai mereka tidak akan berkonsekuensi apapun? Ini bukan seruan kebencian.